warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami Bawaslu Kota Kediri. Sahabat Bawaslu semuanya, pilkada dan pemilu insya Allah akan terselenggarakan pada tahun 2024 nanti. Kita ketahui bersama bahwa pemilu dan pilkada ini berbarengan tahunnya, hanya selisih di bulannya saja. Secara pastinya bahwa akan ada tahapan-tahapan yang beririsan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami Bawaslu Kota Kediri bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kota Kediri mengadakan sebuah acara, sebuah podcast yang bertemakan ngopi asik, ngolah pikir asik, ilmu kepemiluan, yang akan mengangkat tema potensi sengketa proses untuk pilkada dan pemilu di tahun 2024 nanti. Tentunya kami akan mengundang seorang koordinator divisi penyelesaian sengketa dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan memaparkan, berbincang secara asik tentang sengketa proses pemilu. Bagaimana dan apa yang akan diulas oleh beliau? Mari kita saksikan di podcast Ngopi Asik bareng Kominfo Kota Kediri. Sahabat Bawaslu seluruh Indonesia, khususnya yang berada di Kota Kediri dan sekitarnya. Berjumpa dengan saya Karina dalam Ngopi Asik, ngolah pikir asik seputar ilmu kepemiluan. Ya, acara ini terselenggara kerjasama Bawaslu Kota Kediri dengan Dinas Kominfo Kota Kediri. Sahabat Bawaslu, saat ini saya sudah ditemani begitu. Sudah bersama saya Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Toto Haryono. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Mbak atau Bu Karina yang baik. Mbak aja Pak, Mbak. biar lebih terlihat muda begitu. Memang orangnya muda. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Iya. Ini tadi perjalanan dari Malang begitu langsung ke Kediri? Iya, dari Malang, saya tadi pagi dari Malang langsung Kediri. Oke, baik sahabat Bawaslu, ini Pak Toto ini pasti sudah tidak asing lagi begitu ya di lembaga kepemiluan di Jawa Timur, khususnya di Bawaslu itu sendiri ya Pak ya. Ya, mungkin ini sembari perkenalan sedikit Pak. Pak Toto Haryono ini lahir di Malang. Di awal karirnya beliau seorang jurnalis dan sempat menjabat sebagai pimpinan redaksi di beberapa media cetak di Jawa Timur. Baru di tahun 2003 beliau mengawali karir di lembaga kepemiluan, tepatnya di Panwaslu Kabupaten Malang. Selain itu beliau juga sempat menjabat sebagai anggota divisi hukum dan teknis di KPUD Kabupaten Malang, dan saat ini karir beliau di Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Betul. Ya, Pak Toto, ini kalau kita bicara tentang pemilihan umum gitu ya, pasti ada saja hal yang menarik untuk bisa dibahas begitu ya Pak ya. Mulai dari persiapannya hingga pelaksanaannya. Nah, kesuksesan dari suatu pemilihan umum ini tidak hanya ditentukan dari bagaimana jalannya pemungutan suara itu sendiri ya Pak ya. Pasti bisa kita lihat dari bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi di dalamnya. Nah Pak, ini ada hal yang menarik yang mau saya tanyakan ke jenengan. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pilkada, di sana sudah mengatur begitu kewenangan Bawaslu untuk penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pilkada. Mungkin di sini bisa jenengan jelaskan secara ringkas bagaimana sengketa proses yang dimaksud itu. Monggo Pak Toto. Jadi di Republik ini kalau kita ngomong pemilu, betul, itu artinya ada dua term. Ya. Terminologi pertama sengketa proses pemilu. Kalau kita bicara sengketa proses pemilu ini berarti untuk pemilu yang memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPR provinsi, DPR
tingkat 2 DPR Kota Kabupaten. Jadi namanya sengketa proses pemilu. Oke. Satu lagi kalau kita ngomong sengketa pemilihan artinya itu merujuk pada Undang-Undang 10 tahun 2016 yaitu sengketa pemilihan yang memilih gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota wakil wali kota. Jadi undang-undangnya berbeda. Namanya juga seringkali dibedakan antara sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan. Kemudian objeknya Pak, untuk objek yang objek dan juga subjeknya ya, begitu ya, yang bisa bersengketa atau potensi bersengketanya bagaimana? Jadi gini. Kalau untuk sengketa proses pemilihan maupun pemilihan objeknya sama. Siapa objeknya? Yaitu surat keputusan KPU. Kalau kita ngomong sengketa itu artinya kan ada perbedaan pendapat, ada konflik, ada perbedaan pendapat, ada konflik antara siapa? Antara peserta dengan penyelenggara. Tentu kalau penyelenggara pasti ini KPU karena dia penyelenggara teknis. Antara peserta dengan peserta, peserta dengan peserta itu bisa partai politik, gabungan partai politik atau pasangan calon. Pasangan calon gubernur A dengan gubernur B, pasangan calon wali kota A dengan wali kota B. Itu sengketa proses pemilihan. Subjeknya tentu para pihaknya tadi, peserta dengan peserta atau peserta dengan penyelenggara. Mekanismenya ada 2 penyelesaian di Bawaslu itu, mekanisme mediasi dan adjudikasi. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara peserta dengan penyelenggara maupun peserta dengan peserta itu sebelum masuk ke ruang sidang itu diupayakan dalam proses penyelesaian konflik itu win-win solution. Jadi tidak win-lose, tidak kalah menang, tapi ada musyawarah, ada musyawarah mufakat. Ini dimasukkan dalam ranah mediasi. Tapi sengketa pemilu itu selalu waktunya pendek. Beda dengan di pengadilan positif. Kalau di pengadilan positif, di pengadilan negeri itu perbedaan pendapat, sengketa keperdataan itu persidangannya bisa sampai lama 3 bulan, 4 bulan. Kalau di pemilu hanya waktunya 12 hari. 12 hari harus selesai. Harus selesai Pak ya. 12 hari itu dibagi 2 tadi. Ini ada mediasi, ada adjudikasi. Untuk mediasi itu waktunya hanya 2 hari. Cepat sekali 2 hari. Dan perbedaannya dengan di pengadilan negeri atau di pengadilan positif, kalau kita bersengketa, bersidang kan bisa didampingi oleh kuasa hukum. Dan kuasa hukum langsung inform, bisa mewakili para pihak yang bersengketa. Tapi kalau mediasi di Bawaslu, karena itu mediasinya tertutup, tidak terbuka untuk umum. Waktunya 2 hari, tertutup, yang hadir harus prinsipal langsung, para pihak langsung. Tidak memang, boleh diwakili. Berarti yang memang dia benar-benar bermasalah begitu ya, yang memiliki masalah. Jadi tidak ada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan begitu ya Pak ya. Boleh didampingi oleh kuasa hukum, tapi kuasa hukumnya diam. Dia hanya memberikan advokasi. Yang berbicara semuanya, yang memutuskan adalah prinsipal para pihaknya. Yang pertama perbedaannya itu. Yang kedua, di mediasi Bawaslu itu tidak dikenal kaukus. Apa itu kaukus? Kesepakatan para pihak di luar persidangan. Nah, kita tidak mengenal itu. Karena apa? Semua kesepakatan harus tertuang di muka persidangan di majelis mediator Bawaslu. Itu perbedaannya. Jadi tidak ada kaukus di luar persidangan. Yang hadir harus para pihak prinsipal. Kalau ada kesepakatan selesai. Ditandatangani juga langsung oleh para pihak. Kalau tidak selesai, tidak ada kesepakatan, lanjut ke adjudikasi yang waktunya ditentukan 10 hari. Di 10 hari inilah kita menggali persoalan, bukan lagi nanti win-win. Nah, kita berharap semua masalah itu bisa selesai di musyawarah sehingga tidak ada kalah menang. Pastinya begitu Pak ya. Nah, kalau di
adjudikasi nanti, mediasi tidak bisa diadjudikasi, waktunya 10 hari. Nanti kita akan melakukan pembuktian-pembuktian pada pokok perkara. Kita datangkan para saksi, kita datangkan ahli, kita bongkar bukti-bukti formil material yang ada untuk mencari keputusan yang paling tepat dan paling benar dari para pihak yang bersengketa. Walaupun mediasi waktunya 2 hari, kesepakatan tetap putusannya bersifat final dan mengikat. Dan itu tidak bisa diganggu gugat ya Pak? Kalau Tidak bisa diganggu gugat. Kecuali untuk sengketa proses pemilu terhadap 3 hal. Oh gitu. Itu boleh. Kalau tidak puas dengan putusan Bawaslu, dia bisa gugat di pengadilan, yaitu terhadap permohonan verifikasi partai politik, Oh iya. penetapan daftar calon tetap, penetapan pasangan calon. Itu bisa ke pengadilan. Tapi semuanya harus lewat ruang Bawaslu. Karena pintu pertamanya semua persoalan pemilu itu adalah Bawaslu. di Bawaslu. Oke, baik. Begini Pak, ini yang menarik lagi adalah penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Ini nanti kan akan dilakukan di tahun yang sama. Nanti di tahun 2024. Pastinya ini akan terjadi irisan antara tahapan pemilu dan pilkada. Nah, kira-kira nih Pak, kalau kita bisa memproyeksi begitu ya, potensi sengketa yang bagaimana yang akan timbul di tahun 2024 mendatang? Kita ini tidak pernah membatasi ya, karena ini namanya kontestasi. Pemilu itu kan kontestasi, namanya kontestasi. Di setiap tahapan itu selalu ada gesekan-gesekan. Ada dinamikanya ya Pak ada ya? dinamikanya. Dan kita berharap gesekan-gesekan itu boleh, ini Ya. sah dan manusiawi, wajar. Dalam setiap dinamika selalu ada gesekan. Betul. Tapi gesekan ini jangan memercikan api. Oke. Kalau memercikan api nanti ada timbul konflik horizontal. Kalau itu perbedaan pendapat antara peserta dan penyelenggara, kalau ada gesekannya dibiarkan, ada timbul api, lalu muncullah api beneran. Demonstrasi besar-besaran, bakar ban, bakar ini, serbu kantor penyelenggara pemilu. Yang pernah terjadi kan begitu ya Pak ya? Demikian juga kalau ada perbedaan pendapat, gesekan antara peserta dengan peserta. Geger, warung, bacoan. Ya betul. Saya sampaikan di sini sudah tidak usum sekarang itu. Iya. Pemilu, demo, tukaran-tukaran, rame-rame, tidak perlu. Sudah kalau ada masalah langsung aja ke Bawaslu. Bawaslu yang akan menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Dan putusannya bersifat final dan mengikat. Ya. Kalau namanya orang berkontestasi, nanti hakim Bawaslu-nya tuh tidak jujur itu. Pasti memihak satu pihak begitu dah. Memihak kanan, memihak kiri. Gitu ya, Pak. Gampang sudah kalau itu. Gimana Pak itu Pak? Kalau terjadi Di seperti itu? penyelenggara pemilu ini undang-undang sudah mengkonstruksi sedemikian sehingga tidak ada ruang bagi penyelenggara pemilu untuk miring-miring. Jadi ya Pak, tengah jejak gitu ya Pak. Tengah jejak. Karena di situ ada namanya malaikat pencabut SK. Waduh, seram ini. Saya kira pencabut nyawa tuh. Malaikat pencabut SK itu karena buktinya sudah banyak penyelenggara pemilu yang dipecat itu loh. Oh gitu ya Pak ya. Oleh siapa? Oleh Dewan Etik. Iya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, itu yang sudah tidak bisa diganggu gugat itu sudah. Itu sudah banyak yang dipecati dan memang ini mohon maaf kata kawan-kawan, penyelenggara pemilu itu seakan-akan dikonstruksi semi malaikat, tidak boleh salah. Iya. Karena dia dibatasi oleh asas penyelenggara pemilu. Berkepastian hukum, proporsional, profesional, akuntabel, tidak berpihak, macam-macam ada 11. Tindakan ucapannya diawasi, dinilai. Ya. Dinilai untuk apa? Untuk tahapan pemilu tidak boleh memihak pada salah satu pasangan, baik langsung maupun tidak langsung. Misalkan begini, kita ini kan seringkali ngobrol ke warung, lalu kebetulan saya ini penyelenggara pemilu, lalu Bu pesen kopi 2 Bu. 2 ini menunjukkan 2 Victor simbol angka 2. Iya.
kebetulan ini ada pemilihan umum, ada pemilihan yang ada peserta nomor urut 2. Jadi sensitif sekali nampaknya ya. Ini Iya, kalau di capture, Iya. diviralkan, Iya. itu bisa masuk ranah DKPP. Betul. Karena simbol ini bisa menandakan keterlibatan langsung Atau dan tidak langsung. keberpihakan secara tidak langsung. Itu. Begitu ya. Karena itu disebut, kenapa sih penyelenggara pemilu itu disebut warga negara yang istimewa, separuh malaikat? Karena apa? Hak sosialnya itu dikurangi. Kenapa dikurangi? Bayangkan kalau misalnya saya ini penyelenggara pemilu, kebetulan paman saya yang menyekolahkan saya, yang menikahkan saya daftar jadi calon legislatif. Wong namanya paman. Saya ini kan mau balas budi, Iya. mau bantu. Saya sudah punya gaji, saya punya bayaran, tak bantu uang. Nah ini masalah ini. Inilah simbol keberpihakan. Tidak boleh untuk membantu beli banner, beli spanduk. Ini sudah dianggap keberpihakan. Karena itu saya wajib mengumumkan kepada publik, saya sebagai penyelenggara pemilu, bahwa ada saudara saya satu turunan pertama ke samping yang mendaftarkan sebagai peserta pemilu. Sehingga apa? Dengan disampaikan ke publik, masyarakat bisa menilai dan mengontrol apakah dalam prosesnya nanti saya berpihak atau tidak. Gitu ya. Gitu. Jadi memang diatur sedemikian rupa supaya memang tidak ada potensi-potensi yang ibaratnya memicu begitu ya, memicu untuk terjadinya konflik, meskipun tadi menurut statement jenengan bahwa ya wajar begitu ya, namanya irisan, gesekan kanan kiri itu wajar, tetapi kalau bisa memang sedemikian rupa itu diminimalisir begitu ya Pak. Betul. Ya, baik. Sahabat Bawaslu, ini menarik sekali Pak obrolan kita kali ini. Tapi sahabat Bawaslu jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi. Jadi tetap di Ngopi Asik Bawaslu Kota Kediri. Baik sahabat Bawaslu, masih bersama kami di Ngopi Asik Bawaslu Kota Kediri, kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Kediri bersama Bapak Toto Haryono. Baik Pak, selain hal-hal tadi, ini ada satu hal yang mau saya tanyakan nih terkait kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Panwascam dalam penyelesaian sengketa. Nah, apakah memang ini Panwascam diberikan kewenangan untuk melakukan musyawarah dengan pihak-pihak peserta yang bersengketa ini Pak? Pengawas pemilu di kecamatan ini dalam proses penyelesaian sengketa maupun dalam semua tahapan itu menjadi ujung tombak kita. Oke. Terutama nanti ujung tombak dalam proses konflik antar peserta. Ya. Karena kalau tahapan berjalan ini, waduh, kontestasinya berjalan kencang Cepat tinggi, ya. eskalasi politiknya terutama masa kampanye itu agak tinggi, panas. Nah, kawan-kawan Panwascam ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Karena apa? Beliau-beliau ini kita beri mandat untuk menyelesaikan konflik sengketa peserta dengan peserta. Dengan cara apa? Cara cepat. Waktunya hanya 1 hari, diselesaikan di tempat kejadian saat peristiwa itu terjadi. Oke. Paling lama kalau mungkin geografisnya itu di daerah, mungkin di sini daerah pegunungan ya. Ya. Ada di daerah dusun situ yang tinggi konfliknya dan tidak terjangkau oleh sinyal macam-macam. Kita beri waktu maksimal hanya 3 hari. Maksimal hanya 3 hari. Itu pun kalau ada problem teknis geografis. Sepanjang tidak, hari itu juga harus selesai. Karena apa? Kalau enggak, maka akan gesekan tajam. Misalkan begini, contoh. Ada satu tempat yang itu tempatnya strategis. Ya. Jadikan rebutan untuk pasang baliho, poster atau spanduk. APK ya Pak ya? APK. Pasangan calon A sudah pasang. Ya. Lalu karena tempatnya memang strategis nih, muncul tim kampanye pasangan calon B. Ini dipindah. Ya.
Atau kalau enggak dipindah tapi ditutupi. Nah, itu udah menyulut sekali. Waduh, kalau sudah itu rasanya wes geger gitu ya. sreng. Wes kudu ngamuk-ngamuk kalau kata orang Jawa itu begitu maka ya. itu harus selesaikan. Kita harus cepat tanggap. Kita selesaikan saat itu juga. Putusannya bersifat final. Kalau musyawarah, tadi proses musyawarah dipanggil para pihak yang tempatnya, ayo para ini semuanya, ayo duduk bareng, ngopi bareng, ayo apa iki selesaikan. Kegegeran aja guys, selesaikan, maka Panwasam, pengawas tingkat kecamatan bisa langsung mengambil sikap. Oke. Dengan tentu harus dengan mengkaji betul ya. Persalahannya, masalahnya, pokok perkaranya dikaji, diputuskan A harus seperti bergeser, apa? B harus di sini. Tidak secara sepihak dari masing-masing keinginan mereka itu berarti tidak ya? Tidak, karena itu harus dikaji. Disinilah namanya ada seni memediasi. Karena itu kita ini ada pelatihan mediator. Nanti kita di tingkat kecamatan, nanti kalau sudah tahapan jalan, kita akan lakukan pelatihan tentang mediasi, tentang bagaimana seni menyelesaikan sengketa gitu. Oke, baik. Jadi ini memang tugas yang tidak mudah begitu ya Pak ya, apalagi ketika bersinggungan dengan masyarakat yang sudah kadung tensinya tinggi begitu ya, karena memang ini kan namanya juga kontestasi itu tadi ya Pak ya. Semuanya ingin yang menjadi yang terbaik, semuanya ingin persiapannya dengan luar biasa begitu ya. Ya, baik Pak, ini satu lagi. Satu closing statement dari jenengan terhadap penyelesaian sengketa proses yang mungkin akan timbul pada penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada di tahun 2024 mendatang. Monggo Pak. Masyarakat Kota Kediri ini kan luar biasa. Ya. Ini nggak main-main, sejarahnya Kota Kediri ini kota kerajaan tua ini. Ya. Karena itu warisan-warisan luhur itu ada pada masyarakat Kediri yang kritis dan dinamis. Nah, kita berharap sikap kritis dan dinamis itu nanti akan tersalurkan lewat saluran hukum. Kalau ada nanti pemilihan maupun pemilu, kalau ada masalah, tolong nggak usah lagi ada aksi-aksi, demo-demo. Nanti kasihan masyarakat. Demo-demo itu akan menghambat lalu lintas, nyusake wong. Kita itu mau memilih pemimpin yang tidak nyusake wong, kok proses pemilihannya nyusake wong gitu loh. Iya, betul. Karena sekali, itu Pak. sudahlah. Kalau ada masalah apa-apa seperti yang saya sampaikan tadi, laporkan ke Bawaslu. Sama dengan kalau masyarakat Kediri kehilangan sepeda, mindsetnya lalu ke kantor polisi. Ono tawuran, mindsetnya ke kantor polisi. Ono rampok, mindsetnya ke kantor polisi. Ya sekarang kalau untuk pemilu, segala tetek bengek yang kaitannya dengan pemilu larinya ke Bawaslu. Biarkan Bawaslu yang menyelesaikan. Karena apa? Kalau masalah pemilu, kawan-kawan lari ke Pak Camat pasti ditolak. Bukan ranahnya. Bukan ranahnya. Ada urusan pemilu, kawan-kawan lari ke Pak Polisi pasti ditolak. Iya. Langsung saja. Langsung aja ke Bawaslu. Tidak perlu lagi lari ke Koramil maupun ke Kodim. Nah. Segala urusan yang berkaitan dengan tahapan pemilu, proses pemilu langsung ke Bawaslu. Kalau miring-miring Bawaslunya, nanti dipecat sama malaikat pencabut SK-nya. Iya. Dan gampang, laporannya juga gampang sekarang itu. Nggak perlu datang langsung. Lewat webnya KPU, online sudah selesai. Tinggal duduk manis, siapkan berkas, difutui, nanti kirimkan lewat sistem informasi. Tinggal upload. Selesai buktinya sudah. apa-apa saja, begitu ya, langsung. Nanti petugas penerima yang akan memverifikasi. Oh, nanti kurang bukti ini, bukti formalnya ini kurang, uraian kejadiannya kurang, perbaiki waktu 3 hari. Selesai sudah. Dia tidak perlu repot-repot. Begitu ya, Pak. Sangat mudah. Apalagi dengan teknologi yang sekarang kita udah di genggaman tangan itu. Dunia ada di genggaman. Luar biasa. Selesai. Ya, Pak, ya. Apalagi nanti pandemi. Ya, ini juga yang harus jaga jarak. Makanya tidak perlu sudah datang rame-rame ke kantor. Apalagi sampai ngeluarin masa. Cukup siapa yang bersengketa datang aja. Nggak perlu bawa masa, aman di Bawaslu itu. Malah langsung selesai masalahnya. Gitu ya? Itu. Saya berharap itu, dan saya yakin tahun 2024 nanti Kediri pemilunya atau pemilihannya berjalan langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dan damai. Amin.
ya rabbal alamin. Itu harapan kita bersama, Pak. Baik, terima kasih Pak Toto. Baik sahabat Bawaslu, ini demikianlah Ngopi Asik kali ini. Saya Karina. Mohon maaf jika ada salah kata. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa.